Bayangkan hakikatnya katanya guru sekumpul itu adalah seorang nabi. Ya Allah, ya Tuhanku. Berarti guru sekumpul dapat wahyu dong dari malaikat Jibril. Kemudian orang-orang yang berjumpa dengan guru sekumpul ya bisa dikatakan mereka itu adalah sahabat Nabi dong. Radhiyallahu anhu. Ya Allah. Kan definisi sahabat Nabi, teman-teman, adalah orang-orang yang secara langsung ya qadatan bertemu dengan Rasulullah, teman-teman. Kemudian beriman, mengimani ya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, kemudian mati di atas agama Islam. Itu definisi sahabat Nabi. Makanya seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak dikatakan sahabat Nabi meskipun dia bertemu secara langsung dengan Nabi karena dia kafir, teman-teman. Nah, berarti orang-orang yang berjumpa dengan guru sekumpul, hakikatnya mereka juga adalah sahabat Nabi dong, ya. Astagfirullah. Seorang wali zahirnya manusia biasa, tapi hakikatnya adalah nabi. Ya Allah. Apabila seseorang sudah terbuka hijab ma'rifatnya, maka ia tiada lagi melihat basyariah abah guru sekumpul, melainkan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Saya akan mereaksi lagi teman-teman video terkait guru sekumpul. Dan walau alam, apakah beliau sewaktu masih hidup pernah mendengar cerita tentang beliau ini, lalu beliau membenarkan atau justru menolaknya, teman-teman? Atau ini murni karangan-karangan dari para mukibin SDM rendah yang terlalu lebay ya meninggikan guru sekumpul. Ya, ini cerita sangat-sangat menyesatkan. Dan bagi orang-orang yang memang suka cerita khurafat, suka menghayal, teman-teman ya pasti akan percaya dengan cerita-cerita seperti ini. Akan tetapi bagi orang-orang yang berakal, teman-teman, yang dalam urusan agama itu selalu mengembalikannya kepada Al-Qur'an, ya sunnah Nabi, kemudian contoh-contoh dari perjalanan para nabi, para rasul, sahabat Nabi, teman-teman, maka kalian akan tahu bahwa cerita ini adalah cerita dusta. Karena apa? Ya, sebelum guru sekumpul ini, jauh sebelumnya ada orang-orang yang lebih mulia, ya, bahkan mereka dijamin surga di antara para sahabat Nabi. Makanya kita selalu membandingkan seperti itu, teman-teman ya. Kalau ceritanya jauh lebih mengungguli para sahabat Nabi, teman-teman, maka dipastikan itu adalah cerita dusta. Contoh dari kalangan Ba'alawi misalkan, ya, mereka mengaku karomah Habibnya bisa keluar masuk ke dalam surga. Sedangkan para sahabat Nabi di antaranya 10 orang yang jelas dijamin surga, teman-teman, mereka belum pernah menginjakkan kaki mereka ke dalam surga. Ada cerita lagi Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali, sedangkan Rasulullah saja seumur hidupnya 1 kali Mi'raj. Maka kalau kita selalu mengembalikan perbandingannya seperti itu, teman-teman, maka kalian akan tahu bahwa cerita-cerita seperti ini adalah cerita dusta. Wallahi. Baik, kita simak video yang pertama, teman-teman. Di sini diceritakan suara guru sekumpul katanya terdengar di langit. Ya Allah, teman-teman. Seperti apa ceritanya? Taib. Kita simak videonya. Suara abah guru sekumpul terdengar sampai ke atas langit. Bes. Ketika Habib Anis mau ke sekumpul naik pesawat, di tengah-tengah penerbangan Habib Anis berkata, suara deru pesawat telah berhenti. Dan ini dengarlah, suara guru Zaini sedang membaca maulid terdengar sampai ke atas langit. Semua rombongan mendengarnya dengan jelas. Maulid yang dibaca abah guru sekumpul terdengar di langit. Subhanallah. Wis, luar biasa, teman-teman. Jadi suara guru sekumpul ini sampai terdengar di atas langit, ya, ketika membaca maulid Nabi. Dan yang mengatakan itu siapa? Habib Anis dari kalangan Ba'alawi. Ya, biar kalian tahu ya, Habib Ba'alawi kemudian guru sekumpul ya satu aliran. Maka nggak aneh ketika kalian mendengarkan cerita ya sama persis, teman-teman. Kalau di Ba'alawi kan sudah sering kita bahas, ada walinya bisa Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam 1 hari, mengalahkan Rasulullah. Ya, kemudian karomah Habib bisa keluar masuk surga, teman-teman ya. Kalah para sahabat Nabi yang jelas pernah dijamin surga oleh Rasulullah, tapi belum pernah menginjakkan kaki mereka ke dalam surga. Lah ini lagi, guru sekumpul suaranya terdengar sampai ke atas langit. Ya Allah. Baik, kita simak cerita yang kedua, teman-teman, dan ini lebih luar biasa lagi. Ya, katanya Rasulullah menjelma menjadi guru sekumpul di pengajian. Jadi sewaktu guru sekumpul sakit parah, tidak bisa mengisi kajian, Rasulullah yang menggantikan guru sekumpul mengisi kajian, teman-teman. Dan yang mengatakan itu siapa? Habib lagi, Habib Ba'alawi. Ya Allah. Baik, kita simak videonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupai abah guru sekumpul. Karomah abah guru sekumpul yang paling besar dan mulia adalah ketika beliau sedang sakit parah, yang mengakibatkan beliau tidak bisa apa-apa. Dan saat hari itu adalah pengajian beliau setelah asar. Semua orang tahu abah guru sekumpul tergeletak di kamar dan tidak bisa apa-apa karena menyandang bala. Tapi tiba-tiba datanglah beliau ke majelis
dengan keadaan segar dan bugar seperti orang yang sehat. Beliau mengimami sholat asar, lalu mengisi pengajian sampai selesai. Orang-orang mengira Abah Guru telah sehat. Namun setelah pengajian terbukalah semuanya ketika salah seorang Habib dari Hadramaut berkata, "Beruntung murid-murid Syekh Zaini telah dipimpin langsung oleh Rasulullah yang datang dan menyerupai Syekh Zaini." Subhanallah. Ya Allah. Lagi-lagi yang mengatakan ini adalah Habib lagi, teman-teman. Cerita dari mana ini? Kok bisa katanya Habib tersebut mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah yang menjelma menjadi guru sekumpul? Sedangkan Rasulullah meskipun dia seorang nabi, seorang rasul, tetap ya dia manusia biasa. Ya, penciptaannya dari tanah, sama seperti kita, teman-teman. Bedanya Rasulullah itu diberikan wahyu dan maksum, teman-teman. Ya, tapi secara jasad asal muasal penciptaan kita sama dari tanah. Dan manusia itu tidak bisa menjelma menyerupai manusia atau makhluk lainnya. Yang bisa hanya malaikat, jin, teman-teman. Dari sini saja sudah kelihatan kesontoloyan dari cerita ini, teman-teman. Ya Allah, ya hati-hati, ya hati-hati membenarkan cerita-cerita sufi seperti ini. Mereka terlalu banyak dusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, bagi mereka, teman-teman, cerita-cerita seperti ini ya sangat-sangat mengagumkan bagi mereka. Padahal bagi kita, teman-teman, ya hanya justru memperlihatkan kebodohan mereka ya akan pemahaman tentang agama Islam ini, teman-teman. Ya, Taib. Kita simak video yang terakhir, teman-teman. Ini sangat-sangat parah. Ya, cerita yang ketiga ini, teman-teman. Kita simak. Di dalam kitab Ilmu Nibras dikatakan fal wali hakikatun nabi. Seorang wali zahirnya manusia biasa, tapi hakikatnya adalah nabi. Ya Allah. Apabila seseorang sudah terbuka hijab ma'rifatnya, maka ia tiada lagi melihat basyariah Abah Guru Sekumpul, melainkan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan beliau telah fana dan tenggelam dalam lautan mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Subhanallah, teman-teman. Ini sangat mengerikan ya. Seakan-akan mereka ini nggak akan dihisab, ya, nggak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka ucapkan ini, teman-teman. Bayangkan hakikatnya katanya Guru Sekumpul itu adalah seorang nabi. Ya, berarti seluruh wali-wali yang diklaim oleh Ba'alawi ini juga hakikatnya mereka semua adalah nabi, teman-teman. Katanya apa tadi? Ya, wali itu memang secara zahir ya manusia biasa, tetapi hakikatnya mereka adalah nabi. Ya Allah, ya Tuhanku. Berarti Guru Sekumpul, kemudian wali-wali Ba'alawi dapat wahyu dong dari malaikat Jibril. Kemudian orang-orang yang berjumpa dengan Guru Sekumpul ya, berjumpa secara langsung dengan wali-wali Ba'alawi, bisa dikatakan mereka itu adalah sahabat Nabi dong, radhiyallahu anhu. Ya Allah. Kan definisi sahabat Nabi, teman-teman, adalah orang-orang yang secara langsung ya qadatan bertemu dengan Rasulullah, teman-teman. Kemudian beriman, mengimani ya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, kemudian mati di atas agama Islam. Itu definisi sahabat Nabi. Makanya seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak dikatakan sahabat Nabi meskipun dia bertemu secara langsung dengan Nabi karena dia kafir, teman-teman. Nah, berarti orang-orang yang berjumpa dengan Guru Sekumpul, hakikatnya mereka juga adalah sahabat Nabi dong, ya. Astagfirullah, teman-teman. Ini sudah sangat-sangat kelewatan, teman-teman. Kelewatan dungunya, ya, dan kelewatan menyesatkan, teman-teman. Kasihan umat ya, diberikan dicekoki dengan cerita-cerita dusta seperti ini, dan hanya ada di kalangan-kalangan sufi yang seperti ini, teman-teman. Demi untuk ya menaikkan junjungannya, guru-guru mereka, membesarkan guru-guru mereka, teman-teman. Yang nggak sadar mereka itu berdusta atas nama Rasulullah, merendahkan, menistakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Mereka akan lakukan. Ya, seperti inilah kondisi sufi. Makanya jauh-jauh hari Al-Imam Syafi'i rahimahullah sudah memperingatkan kita, teman-teman. Jika kalian melihat ya seorang di pagi hari mengikuti pemahaman sufi, maka tidaklah masuk waktu zuhur atau siang, kalian akan melihat mereka menjadi manusia yang paling dungu. Ya. Dari ini statement-statement yang menunjukkan kedunguan mereka, teman-teman. Ya, Guru Sekumpul katanya dan para wali hakikatnya adalah seorang nabi. Berarti selevel dengan para nabi, para rasul, teman-teman. Makanya saya bertanya, apakah Guru Sekumpul dapat wahyu dari malaikat Jibril? Apakah ada syariat baru yang dibawa oleh Guru Sekumpul? Ya. Kemudian ya, berarti orang-orang yang bertemu dengan Guru Sekumpul secara langsung, bertemu dengan wali-wali Ba'alawi yang selama ini mereka klaim, ya, berarti kita katakan mereka adalah sahabat Nabi dong, radhiyallahu anhu. Ya Allah ya, belajar lagi dan bertobatlah ya orang yang membuat video seperti ini. Ya, makanya saya katakan di awal, wallahualam, apakah Guru Sekumpul pernah mendengarkan ya cerita tentang ya diri beliau yang ini, teman-teman? Kemudian beliau membenarkan atau justru mendustakan, atau ini hanya ya murni cerita-cerita dari para mukibin SDM rendah, teman-teman.
ya, yang membesarkan guru sekumpul sedemikian rupa sampai-sampai ya menyetarakan guru sekumpul dengan para nabi, para rasul. Ya. Dari mana sandarannya? Al-Quran dan Sunnah. Ada perkataan seperti ini yang mengatakan hakikatnya seorang wali adalah nabi. Ya, meskipun secara zahir mereka adalah manusia biasa. Dari mana? Ya, apa sandaran hujah kalian? Dalil kalian kok bisa mengatakan wali itu hakikatnya adalah seorang nabi meskipun secara zahir manusia biasa? Ya, berarti guru sekumpul ya wali-wali ba'alawi itu juga punya sifat maksum, teman-teman. Berarti mereka juga ya punya jaminan surga mutlak dong. Ya Allah, ya berarti para mukibin guru sekumpul, ya mukibin ba'alawi, teman-teman, semua mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya Allah. Oh iya, teman-teman, mungkin itu bisa kita share-share ya, semoga membuka wawasan kita, teman-teman ya, dan semoga ya para mukibin ada yang tersadar, teman-teman ya, dengan kesesatan cerita-cerita doktrin-doktrin seperti ini, teman-teman ya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.